Welcome to Echo Zoom, sebuah serial conversation dengan para kreatif di industri musik dan events di Indonesia. Pada episode ini, host kita Hogi Wirjono akan berbincang dengan Vinodi, seorang fotografer dan kreator yang namanya tentu sudah tidak asing lagi di scene musik kita. Mari kita dengarkan. Oke, selamat datang kawan-kawan, selamat datang di Echo's Conversations nomor 5. Setelah yang terakhir kita ngobrol sama Kimo Rizky, sekarang kita ngobrol sama Vinodi. Halo. Apa kabar, Vin? Baik. So far masih baik. So far masih baik, puji Tuhan. Masih bisa Puji senyum, Tuhan. Puji Tuhan ya. Sekarang mungkin sedikit perkenalan aja, Vin. Sebenarnya lu tuh kerjanya apa sih, Vin? Oke, gue tuh gini, gue bahkan nyemplung di industri ini juga gue karena gue ngikutin ombak, gue ngikutin arus aja. Awalnya tuh gue ke Jakarta juga karena pengen kerja doang sebenarnya. Dulu gue sempet cita-citanya 2006 itu pengen jadi DJ di Jakarta. Cuman gue nggak punya koneksi, nggak punya teman sama sekali. Jadi gue nggak tahu harus ngapain. Jadi gue kayak masukin mixtape doang ke bar, ke lounge. Dulu yang gue ingat Liquid, Bliss, terus Mana House. Nah terus habis itu udah tuh gue kayak pupus, kayaknya nih gue nggak ada kenalan di sini sama sekali gitu kan. Terus ya udah, akhirnya gue balik 6 bulan di Jakarta, gue balik. Terus habis itu gue dikasih tahu sama guru DJ gue di Jakarta, disuruh kenalan sama Mas Dudut, Rumus DJ School. Iya. Ya, sekarang apa? Sekarang namanya apa? Lupa gue. Metronom. Metronom deh. Ya, nah terus pas kenal, udah gue akhirnya mulai banyak. Ya gue mulai main nge-DJ juga, terus mulai banyak temen di dunia klub di Jakarta. Terus habis itu gue baru tahu yang namanya Reflex. Habis itu gue masuk ke, ini nggak apa ya, gue ceritain dulu ya. Ya nggak apa-apa, justru ini hal-hal yang sangat menarik nih. Ini. Oke, siap. Karena kalau gue langsung ngasih tahu, orang bingung background gue apaan sebenarnya. Iya. Nah, terus habis itu gue masuk ke Reflex itu, ketemulah yang namanya DJ senior, terus kenal sama IO orang-orang klub yang gue kayak kaget gitu, wah gila ya ternyata ada satu wadah yang emang khusus buat ini. Habis itu gue lupa tahun berapa ya, 2008 kalau nggak salah, 2008 pertengahan itu. Menuju akhir itu ada announcement top DJ 100. Nah, habis itu gue ngeposting di Reflex, terus ada satu orang yang ngerasa kecolongan, yang biasanya dia yang selalu ngumumin pertama di Reflex. Namanya Ahda. Iya, jadi dia habis itu dia ngerasa, wah ini gue cocok banget kayaknya, Vinodi ini kayaknya cocok banget gue ajakin buat kerja bareng di clubsmedia.com. Habis itu gue kontak sama dia, diajakin ketemuan, terus ketemuan sama dia Maichan, akhirnya disitulah sejarahnya di mana gue megang kamera pertama kali untuk kerjaan. Oh justru di situ ya? Iya justru di situ. Justru waktu sama Ahda itu, gue kayak, lo gue pinjemin kamera, diajakin ke embassy, pinjemin kamera, foto-foto. Waktu itu kalau nggak salah ada Juice DJ Quest kalau nggak salah. Acaranya Juice Magazine. Iya, gue sempat jadi jurinya tuh. Iya, inget tuh gue. Terus habis itu gue foto-foto dan itu pun juga bukan kamera gue, itu kameranya Ahda. Kamera kantor ya? Iya, kamera kantor. Gue cuma disuruh ngambil momen kayak apa yang harus diambil, dan gue nggak dikasih tahu tekniknya, cuma dikasih tahu pokoknya settingannya ini, udah. Setelah itu ya udah gue ngikutin arus aja, karena tujuan gue adalah ya gue melakukan ini bukan karena gue cinta sama fotografi, tapi karena gue mau survive dan hidup di Jakarta gitu. Gue ngerasa kayak di sini nih gue punya banyak temen. Ya udah akhirnya gue kerja terus gue sempat masuk Free Magazine jadi jurnalis juga. Disitulah gue mulai nabung untuk punya kamera sendiri. Setelah gue nabung punya kamera sendiri 400D, kalau gue 400D atau 40D lupa gue. Terus Canon dengan lensa kit. Terus ya udah mengalir gue, ya disitulah gue ketemu Naren, di situ gue ketemu Oki, Robin Bot, dan semua fotografer nightlife. Di situ gue juga mulai penasaran sama tekniknya Naren. Gue selalu nanya, Ren, lu gimana sih foto kayak gini gimana? Lu harus lensanya kayak gini, lu harus. Nah, Naren itu kan
karena dia fotografer banget menurut gue. Jadi dia lebih ke gear gitu, ngasih tahu ya emang harus pakai gear ini better. Cuman kalau lo maksain pakai gear lo, hasilnya ya kurang lebih kayak gitu. Oke, terus habis itu pokoknya ada teknik-teknik itu gue belajar dari Naren. Terus gue mulai ngeliat Naren sama Oki sama Mbot itu side joban di Blowfish, Dragonfly. Oh, jadi dia kayak langganannya venue-venue gitu ya, langganan beberapa klub ya. Nah, gue ngerasa kayak gue mau dong diajakin gitu. Cuman ini sebelum gue masuk Freemax sih, sebelum masuk Freemax tuh gue udah ngeliat mereka side joban gitu. Dan gue kayak gue pengen dong diajakin gitu. Cuman gue nggak punya kamera yang proper dan gue emang bukan punya kamera sendiri gitu. Jadi pas gue masuk Freemax tuh gue kayak itu circa 2012. Gue mulai nabung, 2013 gue mulai, pokoknya selama di Freemax itu, sebenarnya gini, kerja di media itu enaknya adalah bisa jadi jembatan lo banget untuk dapat klien. Iya. Kayak gue misalkan, contoh deh, Goods Dad bikin acara waktu itu, misalkan nyari fotografer, pasti dia nyari dari teman-teman jurnalis yang biasa ngefotoin event juga. Bener. Gitu, dan waktu itu, kalau nggak salah Bright Spot juga Naren, kalau salah Bright Spot pertama ya Naren ya kayak gitu-gitulah. Nah terus gue mulai tuh merambah side joban yang namanya kayak opening toko, terus launching produk, yang press conference kayak gitu-gitu gue jalanin. Terus sampai akhirnya 2013 tuh gue mulai ditawarin DWP pertama kali gue. Yang 2013 tuh di Eco Park yang di becek banget itu. Eco Park yang David Guetta ya? Iya. Itu yang becek banget. David Guetta kan? Yo. Jadi itu gue inget ya, soalnya itu bisa dibilang mungkin untuk gue kayak DWP paling memorable sih kayaknya ya. Gak tahu ya, untuk gue ya. Untuk gue sih, rasanya itu. Gue juga cukup memorable sih, karena itu pertama kali gue foto DWP, terus kondisinya hujan terus sepanjang malam, dan gue kayak ya udah ini challenge gue nih. Terus gue di stage 3, di mana stage 3 juga posisinya agak jauh dan nggak begitu banyak crowd. Artisnya yang main juga left field gitu kayak. Gue mainnya di stage itu tuh, soalnya gue inget. Lu main di stage itu. Berarti gue fotoin tuh waktu itu. Iya. Yang ada flight facilities, ada Chef Roxler, ada Solomon, itu DJ. Ada Solomon DJ. Ada Solomon kayak, maksud gue kayak sebelum mereka jadi Tuhan gitu. Iya, asli dia main di situ. Nah, disitulah gue mulai kayak, wah gue harus keep up nih sama fotografi kayaknya ya. Terus gue tapi gue tipikal orang yang memanfaatkan apa yang gue punya sih. Gue nggak terlalu ngoyo untuk ngejar gue harus punya kamera ini, gue harus punya lensa ini gitu. Gue nggak terlalu ngoyo. Yang penting gue masih bisa mendokumentasikan acara itu, dan gue masih bisa kerja dengan alat ini. Waktu itu mindset gue ke situ. Terus seiring berjalannya waktu, gue sempat di-hire sama Dipa Barus juga 2 tahun. Terus habis itu gue sempat di-hire sama DJ Rere, itu juga beberapa kali. DJ Taiwan itu ya? DJ Taiwan. DJ Taiwan itu kan? Yang cewek ya itu ya? Iya. Nah terus gue mulai tertarik untuk foto panggung gede itu ketika habis DWP, terus ada Widow Fest pertama. Itu 2014 kalau nggak salah, Widow Fest pertama. 2014. 2014. Iya, di Senayan. Terus abis itu, gue mulai suka dengan foto panggung. Kayak, wah gila ya, ngefotoin band tuh seru banget gitu. Maksudnya kayak, dengan tatanan lighting yang proper, terus crowd-nya yang beda-beda setiap bandnya, kayak gitu-gitu tuh gue kayak, itu tantangan banget gitu, dan itu menarik sih. Meskipun gue waktu di Freemax juga udah beberapa kali foto panggung ya, kayak konser Solwax juga di bengkel, terus konser Metronomi, kayak gitu-gitu dulu. Acara-acaranya Future Ten juga dulu kalau nggak salah ya. Bengkel gitu. Bengkel banyak dulu. Terus habis itu, tapi ya waktu itu cuman foto dokumentasi buat majalah kan. Iya doang, iya. Maksudnya nggak yang terlalu serius gitu. Jadi,
seadanya gitu. Cuman ya begitu gue terjun di official gitu, kayak ini tanggung jawabnya lebih gede gitu. Ini tanggung jawabnya lebih gede dan gue harus membuat foto yang lebih bagus dari apa yang pernah gue bikin. Dan gue tuh sampai sekarang juga selalu kayak nge-challenge diri gue sendiri, kayak sebelumnya gue ngefoto kayak gimana sih, gue selalu lihat dulu, terus habis itu oke, nextnya gue ngefoto akan kayak gini, editingnya juga akan kayak gini. Dan itu juga gue belajar ngedit foto juga baru 2014 kan. 2014. Iya, waktu itu ngedit foto kan belum tahu Lightroom ya, waktu itu gue ngedit foto di Photoshop, 500 foto gue edit di Photoshop. Buset, itu capek banget. Satu-satu. Wah gila, pusing sih. Cuman begitu ada Lightroom kayak, anjir enak banget ya. Sorry, ngomong kasar. Oh nggak apa-apa. Oke. Oh nggak apa-apa. Kalau di yang seri pertama dan kedua Regan, terus habis itu Edo Walat ngomongnya udah narkoba, ngomong ini semua. Aduh iya. Nggak apa-apa. Oh iya, mungkin banyak orang yang dari dulu mempertanyakan ya, kayak Vinody ini tipikal yang make nggak ya gitu. Gue dari dulu tuh selalu faking. Gue jujur aja ya, gue dari dulu selalu faking kalau gue tuh under substance gitu. Padahal gue sebenarnya enggak. Terus pada satu saat di kampus itu, di kampus yang di lantai 36 gitu. Kuningan. Bentar. Kuningan ya, pokoknya di Kuningan, gedung apa lupa gue. Itu satu grup sama stadium kan ya? Iya, satu grup sama stadium. Kampus. Iya. Sempat ada kejadian di kampus tuh, gue lagi foto. Waktu itu DJ siapa, lupa gue, ada DJ internasional, gue lagi foto liputan. Terus tiba-tiba ada cewek gitu datang, lo mau nggak? Langsung nyipok gue gitu, ngoper. Gue, apaan nih? Gue langsung kayak, gue pura-pura gue telan. Tapi habis itu gue buang. Orang gue lagi motret aja. Gue gak tahu lagi, gue gak kenal sama tuh cewek. Anjir sih. Ini sebelum era COVID, Vin. Kayak gitu masih bisa terjadi. Iya asli. Era COVID udah deh, makan dulu aja. Udah. Ketemu orang aja susah, gimana kayak gitu. Asli. Tapi lo pernah gak kebayang dengan lo bikin acara itu malah jadi homses gitu, orang-orang bonus, kita nggak tahu ya. Jujur sih kalau iya ini menyimpang dari pembahasan dengan Vino ini lain lagi nih ya kalau nggak apa. Ini buat ini aja buat konteks aja. Kenapa juga sebenarnya dari kemarin gue selalu merasa kesulitan ngejalanin si video interview podcast ini karena gue kesulitan ngundang orang ke studio kan. Karena ke kantor gitu. Tapi kan sekarang ternyata dengan era PSBB alias kita dari karantina begini, ya teknologi jadi kepake kan. Jadi gue pikir, wah ada Zoom. Gue jujur nih terinspirasi gara-gara anak gue, sekolah anak gue gitu. Pakai Zoom. Oh iya bisa juga pakai Zoom ya. Kenapa nggak pakai itu? Terus akhirnya, yaudah deh jadi gue bisa ngejalanin itu. Jadi lucunya sama kayak waktu gue bikin Ekos juga gue udah ngebayangin suatu hari nanti di masa depan karena gue gila maksudnya kayak gue selalu kayak ngelihat di masa depan tuh kalau gue ngelihatnya di masa depan what's the worst that could happen gitu kan. Jadi gue bayangin ya udahlah, gue pikir gue bangun Ekos dengan harapan nanti event-event kita siap didigitalkan, tapi along the way gue pengen bantuin orang-orang kan. Jadi maksudnya kayak the scene gitu, scene sayap samping lah istilahnya, yang basically medianya kekurangan. Ya udah, jadi kan ternyata pas COVID udah seret gitu langsung pindah ke digital semua. Back in the days. Gue akuin sih langkah lo gercep juga sih. Gue akuin itu. Ya emang harus gitu, karena kalau nggak gitu nanti akan ada yang duluan atau gimana. Karena ya gue ngerasa kayak maksudnya secara infrastruktur kita juga udah ready kan. Gue udah punya kameranya, gue udah belajar OBS, gue udah belajar semuanya setahun sebelum ini kejadian semua. Jadi tapi karena gue dari dulu nggak pernah ngelakuin karena I don't wanna hurt the physical event gitu kan. Jadi ya udahlah gitu. Tapi terus ya udahlah. Basically this is the new normal kayaknya kalau gitu. Tadi sebelum kita kalau dulu tuh dengerin Paranoia yang muterin muterin mixtape gitu di hotel dengerinnya dengan bawa speaker.
Iya. Gue pernah ngalamin soalnya sama beberapa kawan gue ulang tahun gitu, terus kayak ngapain sih? Ya, itulah masa-masa itu. Iya, maksudnya. Dan sekarang mungkin akan ada dengan teknologi baru ini, ya. Dan live lagi kayak. Dan live, dan maksud gue mungkin juga ya gitu. Kayak tadi kita juga ngomongin kan kayak apa namanya event, kita nge-treat si event ya, si Back in the Days dan Trompastic ini kayak event, bukan kayak podcast atau rekaman. Ada jam awalnya santai-santai dulu, terus jam berapa digelapin, jam berapa laser. Jadi kayak ya udah gitu. Makanya dan it's a community thing gitu kan, kayak udah kita ngumpul aja di situ semua gitu. Jadi tapi di saat yang sama gue agak ngerasa kayak gue juga tetap pengen yang lain bikin, karena di saat yang sama kayak kalau yang lain bikin jadinya it will be better sih. Jadi orang juga punya banyak pilihan kan. Karena gue selalu ngerasa kayak, cuman emang gue ngerti it's not easy to get into ya. YouTube susah, ini susah, ya gitulah. Gue juga jujur sih, gue juga mau bikin sih, tapi bikin remix doang, tapi cuman gue record. Nah iya, sekarang kan maksudnya lo juga udah mulai kan di YouTube bikin mixtape, naro gitu. Dan maksud gue, dan sejujur-jujurnya tuh gue pengen orang tetap ngelakuin itu semua, dan nantinya dengan harapan everyone will be ready to stream from home. Jadinya gue juga, lo udah siap gitu, karena itu adalah gue nggak bisa ngundang orang ke tempat gue, karena gue selain melaksanakan social distancing, gue parno. Gitu. Gue aja semua parno. Emang paling di DJ Future 10 yang main aja kayak untuk TOP, gue tanya dulu, lu udah 14 hari kemarin ngapain aja? Heru kayak, gue cuma di rumah, terus habis itu gue ke Slits ngurusin bar. Slits, tapi Slits yang kerja cuma 4 orang. Ah ya udah oke deh, gitu. Terus yang lain gimana? Yang lain gue cekin karena parno banget. Ya maksudnya gue nggak hanya melihat yang lain ngundang-ngundang orang itu salah, tapi kan kita harus ngelakuin apa yang rasa kita bener ya nggak sih? kita harus ngejaga diri sendiri dulu. Betul, Vin, masalahnya itu. Nah, yang paling penting itu. Nah, tapi tadi mungkin ini kali kayak sebelum datang ke studio, pas nyampe studio lo mandi dulu. Mandi dulu ganti baju. Tapi area di Grand Wijaya tutup semua spanya. Wah iya sih, aduh. Tutup semua jadi nggak bisa. Jadi mungkin kilas balik ke itu semua tadi. Kita mundur. Tadi lo terakhir sampai mana tadi? Sampai udah free mic, udah sampai lo udah ikut, udah ini. Terus basically sekarang kalau ditanya orang jadi sebenarnya profesi lo tuh ya nih. Ya itu balik lagi ya. Kalau karena gue tuh lebih gue terjun ke fotografi juga karena ngikutin ombak yang ternyata gue jadi cinta banget sama fotografi. Terus sampai akhirnya gue mulai sering kerja untuk dokumentasiin event, party, festival, konser. Udah beberapa nama band, beberapa nama musisi juga gue fotoin. Cuman karena gue basicnya adalah orang yang pengen kerja. Gue mungkin bisa dibilang money oriented ya. Gue lebih mikirin, gue punya ide nih mau bikin project gini. Tapi kalau di tanggal gue mau bikin project ini, mau jalan project ini, terus tiba-tiba ada tawaran kerjaan, gue akan ngambil kerjaan duluan sih. Iya dong. Kayak, gue ada kerjaan ya udah gue kerja dulu. Menurut gue itu penting. Karena itu mungkin itu bisa modalin untuk projectnya itu kan. Yes, betul. Terus habis itu gue ternyata ditawarin sama Ismaya untuk foto outlet. Outlet itu restonya mereka. Oh jadi ini benar-benar kayak istilahnya kayak sedikit produk fotografi gitu ya buat makanan. Iya. Tapi lebih ke interior. Gitu ya? Lebih interior. Oke. Sempet nyoba foto makanan juga. Sebelum mereka punya tim apa ya? Tim in-house-nya gitu ya? In-house-nya kayak. Sekarang sih mereka udah ada food designer gitu ya kalau nggak salah. Yang ngaturin makanannya gitu-gitu. Terus mereka udah ada fotografer. Food stylist-nya gitu ya, udah ada food stylist. Nah, ya food stylist ya. Iya. Sorry,
food designer lagi. Iya, food stylist. Nah, dulu belum ada. Jadi kayak gue ngelihat referensi terus ngefoto sushi itu gimana gitu. Itu sempat beberapa kali nyoba itu. Tapi yang masih berlanjut terus itu kayak foto outlet yang interiornya gitu. Dan itu biasanya outputnya ke Instagram ya? Instagramnya mereka ya? Ke sosmed ya biasanya? Kayaknya ke reportnya mereka deh. Report, kayak ke yearly report, terus ke websitenya mereka. Oke. Bahkan ada beberapa di post di Instagram juga, cuman nggak semuanya gitu. Kayaknya kebutuhan mereka lebih ke situ. Nah terus gue pernah ada tawaran ngefotoin event Dog Dash Disco. Oh iya. Itu udah jauh banget dari nightlife juga, jauh banget dari panggung. Motret asu. Terus lu ada fokusnya ke asu gitu. Jadi wah, tapi seru maksudnya. Ya cuman gue gini, gue bahkan sempat beberapa kali foto wedding, tapi kalau wedding juga gue lebih ke orang yang gue kenal karena gue nggak terlalu itu suka another different ball game nggak sih wedding? Iya benar. Iya nggak sih kayak? Gue kayaknya nggak terlalu suka untuk terjun di sebuah kerumunan yang gue nggak banyak yang kenal gitu. Nah kalau wedding yang gue nggak kenal, takutnya malah gue bingung gitu. Sama tuh gue kalau yang DJ juga nggak kalau nggak terlalu, maksudnya kayak kalau yang bookingan gitu terus sering kali gue reluctant kayak dan gue lebih sering nolak daripada sering bilang iya. Biasanya yang iya tuh kalau nggak temennya temen gitu gue masih oke deh. Kalau kayak orang nggak kenal gitu kayak kalau nggak lagi BU masih banget sih. Gitu ya, kalau lagi nggak BU banget sebisa mungkin nggak. Nah terus gue sempat foto pameran juga. Jadi sebenarnya kalau foto, bahkan gue sempat kontribusi buat Hypebeast yang ngomongin tentang Jakarta. Itu gue ngefotonya. Terus yang kemarin terakhir apa ya? Lu juga gue lihat apa ya? Kontribusi buat apa ya? Buat video kemarin buat apa ya? Gue lihat tuh. Oh, videonya Flume ya? Flume, oh iya, Flume. Itu gue bikin videonya buat Flume. Itu juga karena ada gue ada temen di Singapura namanya Anton, dia ngenalin gue ke Taku. Terus lewat email sih waktu itu kayak Vin, si Taku nyari videographer di Jakarta untuk ngerjain videonya Flume. Briefnya ntar dia yang ngasih tahu. Abis itu gue ngobrol sama Taku. Briefnya kayak dia cuma ngomong, pokoknya yang menggambarkan Jakarta banget. Udah that's it, briefnya gitu doang. Terus gue kayak bebas banget ya, open banget ya. Iya bebas banget, ternyata sebebas itu. Tapi gue bingung gimana ya ekspektasi mereka tentang Jakarta gitu. Iya banget ya. Terus orang-orangnya mereka lagi ya. Iya, orangnya mereka future classics, man. Gue kayak next level banget gitu ya, next level banget kan, aduh. Pressure-nya tuh wah gila dalam banget. Cuman kalau itu Taku tuh sebagai 368-nya atau sebagai Takunya tuh? Taku tuh sebagai Create Explore waktu itu. Jadi berarti 368-nya ya, agensinya dia kan tuh, kalau nggak salah ya, seingat gue tuh. Tapi ini sih lebih ke future plastic, future classics. Ke labelnya ya, lebih ke future classic. Labelnya. Jadi kan Taku sama Flume juga satu label nih, future classic. Iya, future classic. Jadi Taku lewat dia sebagai Create Explore, dia punya program namanya Create Explore itu. Oke. Itu kayak visual curated visual content gitulah yang dia bikin. Terus dia kerjasama sama Future Classics untuk bikin video series turnya Flume di Asia karena dia baru pertama kali tur di Asia gitu. Jadi yang dibikin tuh Tokyo, Osaka, terus banyak sih Bangkok, Singapura, Jakarta, banyak yang lain juga sih. Itu juga itu kerjaan video art yang gue bikin pertama kali sih. Dan terakhir kayaknya belum ada lagi yang ngajakin gue bikin soalnya. Ya, itulah, pertama kali dan langsung dahsyat, Vin. Itu yang paling penting. Video klip kita yang pertama nih. Di daerah SCBD, pokoknya di rooftop apartemen Presiden 8 kalau salah, lupa gitu. Kalau salah sih. Itu modelnya Widika. Widika. Terus gue ingat tuh video klipnya. Iya, seru banget ya videonya keren banget ya. Dan gue ngerasa itu yang ngedirect siapa ya? Yang ngedirect siapa ya videonya? Yang ngedirect videonya? Yusuf. Panggilannya Ucup juga sih. Yusuf siapa ya?
Iya. Oh, sekarang dia jadi director, sering jadi director video klip juga. Iya, bagus tuh. Gue lu ini. Iya. Keren kok dia. Nah, lo ngerjain BTS-nya. Jadi lo ngerjain BTS. Ngerjain BTS-nya, tapi foto BTS. Oke. Ya itulah, makanya sebenarnya karena gue orangnya lebih kayak 75% gue money oriented gitu. Iya. Jadi kalau misalkan gue lagi kepikiran ide, paling gue tulis dulu. Iya. Tapi kalau ada kerjaan, gue akan ngerjain kerjaan dulu. Gitu. Okay. Jadi kalau orang bertanya-tanya Vinodi itu sebenarnya apa ya, bilang aja konten kreator ya, lebih kayak konten kreator gitu. Bisa jadi. Karena semuanya gue bikin, semuanya gue kerjain. Bahkan kalau gue dapet challenge, lo mau nggak ngerjain video klip gue pasti akan bilang iya dulu. Lo mau nggak bikinin film buat ya ide gue nih gini nih, gue pasti akan iyain dulu. Eksekusinya gimana, nanti kan ada prosesnya kan, ada proses briefing, brainstorming, terus technical meeting, segala macam gitu. Sampai eksekusi gitu kan, sampai ke eksekusinya. Dan gue pasti akan menyanggupi dulu gitu. Kalau misalkan ada yang iya kan, bener kan, karena apa ya, itu tuh menarik tau, kayak ada trigger itu tuh menarik gitu. Iya. Kadang kan ada yang gue nggak ngerjain itu sih soalnya gitu. Jadi gue kasih nomor teman gue aja ya. Dia kan biasanya kayak gitu. Iya. Bahkan gue sempat dapat tawaran bikin desain logo, gue iyain. Gue iyain, terus gue kayak ngobrol sama teman gue yang biasa ngedesain gitu. Kalau desain logo itu gimana sih? Oh gitu ya, harus dalam lah, harus research segala macam, nyari meaningnya segala macam kayak gitu-gitu. Lah, akhirnya oke, gue nggak mampu nih, lo aja yang ngerjain, ntar duitnya kalau aja gue gitu. Tapi gue nge-keep client-nya gitu, ngerti ya? Iya, enggak, dan menurut gue kalau di dunia ya gitulah, kita kan istilahnya dunia freelancing ya. Di dunia freelancing tuh gue selalu ngerasa kayak I think kalau selagi kebayangnya bisa, kenapa nggak dikerjain ya nggak sih? Iya, betul. Iya kan? Ya itu bagus juga sih, itu good takeaway untuk orang-orang gitu kan. Dan sekarang maksudnya mempelajari sesuatu kan udah lumayan lebih mudah nggak sih? Tutorialnya banyak. Bener. Nanya temen. Gue lagi mulai belajar bahasa Jepang lagi. Nah, ya kan bagus tuh. Di YouTube ada banget yang ngajarin gitu, kayak wah gila, gratis lagi. Gratis. Nah, itu maksud gue itu. Nah, tapi gini, maksud gue untuk banyak orang kan kayak untuk loncat ke satu medium ke medium lain, contohnya kayak dari foto ke video, banyak yang reluctant gitu. Maksud gue kayak karena kan kayak video kan skill set yang bisa dibilang mirip tapi enggak gitu ya kan. Kayak nah, waktu lo belajarnya gimana tuh, Vin? Maksudnya kayak kan lo ngulik fotografi sampai udah lo ngerasa udah nyaman, terus tiba-tiba video gitu. Itu prosesnya gimana tuh dulu untuk bisa belajar sampai situ gitu? Atau tuh udah modal nekat aja kayak biasanya? Bener sih, modal nekat. Gue modal nekat. Gue modal nekat, tapi gue tuh ngulik video udah dari zaman gue di Clubbers Media juga. Oh, jadi sebenarnya udah lumayan lama ya, udah lumayan lama kan? Udah sempat bikin video pendek gitu, kayak gue berencana kayak gue bikin video pendek perjalanan gue ke kantor. Jadi kayak gue nge-shoot, gue lagi naik motor dan gue pakai iPod Touch doang. Oke. iPod Touch yang pertama atau yang kedua gitu. Yang pokoknya yang ada pertama kali ada kameranya. Gue ngevideoin pakai itu sambil nyetir motor gitu. Motor gue untungnya Matic. Jadi sambil nyetir motor, gue ngevideoin jalanan, gue ngevideoin lampu merah, terus gue ngevideoin rodanya, kayak detail-detail kayak gitu, terus sampai akhirnya gue nyampe di kantor. Terus pas nyampe di kantor, gue edit pakai iMovie, terus gue diracunin sama Ican Agus Jam. Yes. Wah, lo kalau mau belajar ngedit, sekalian aja belajar di Premiere gitu. Ini gue kasih tutorialnya ntar. Tapi situ, dia nggak ngomong mau ngasih tutorial, dia ngomong mau ngajarin. Tapi karena gue bawel, gue bilang sama gue selalu nanya, Chan, ini bikin biar kayak gini tuh gimana? Chan, biar kayak gini gimana? Akhirnya dia capek sendiri, terus dia bikin tutorial. Nih lo gue kasih tutorial di YouTube. Jadi gue sama Ican tuh ada koneksinya di situ tuh. Jadi dia selalu bilang, Vinodi itu orang yang bikin yang
yang berhasil bikin gue untuk membuat tutorial Premiere pertama kali. Gitu. Dan gue rajin nonton lagi tutorialnya dia. terus selalu dan akhirnya ketagihan juga kan dia. Yoi. Dan selalu di komen gue selalu ngomong gitu, wah terima kasih Eyang gitu. Terus dia ngomong balesin gue Eyang Yut. Sialan. Jadi lebih tua. Yoi. Udah gue ngomong Eyang, gue dibalas Eyang Yut. Oh, anjir. Ya gitu, karena gue udah, dan apa ya, semenjak gue tertarik sama fotografi itu, mulai tertarik sama fotografi, gue jadi mulai tertarik dengan videografi juga, secara nggak langsung gitu. Karena gue doyan banget sama film, dan gue paling doyan sama film independen. Zaman dulu tuh ada G-Fest, itu selalu jadi referensi juga. Terus ada, padahal film-film horor juga di G-Fest. Gue pengen cerita lucu sedikit nih tentang G-Fest. Gue cerita itu kalau ngomongin modal nekat, gue juga modal nekat pernah. Gue ditelepon sama Mbak Syanti nih, head kepala G-Fest. Karena gue punya ide nih, lu mau nggak nge-live scoring film Nosferatu? Lu tau Nosferatu kan? Film vampir ya. Film basically film silent kan, silent movie. Gue disuruh live scoring. Itu film Dracula pertama deh kalau nggak salah ya? Yes, film Dracula pertama. Gue disuruh live scoring in front of a live audience. Dan gue ngomong iya. Itu nonton tuh gue waktu itu. Gue said yes. Itu hal terstres yang gue pernah kerjain tuh. Kalau itu sebenarnya bukan duitnya, bukan ininya, karena Mbak Shanti ngomong sama gue merasa ter-challenge, itu gue kerjain. Mantap. Tapi maksud gue itu keren banget sih, karena pengalaman banget. Dan untuk gue tuh kayak dan gue nggak punya saat itu alat musik gue cuman software gitu, Reason, bajakan lagi. Maksud gue gitu. Itu ngomongin modal nekat, kadang-kadang harus segitu nekatnya. Ya benar. Lanjut. Harus bisa ngerasain trial and error juga kan. Jadi banget. Sebelum show itu ada trial error. Ya karena kan persiapannya kan 3 minggu, jadi gue cukup banyak lah waktu untuk kayak latihan. Karena bedanya zaman dulu sama sekarang, kalau Reason tuh nggak ada time code kan, jadi kayak gue nggak bisa nge-sync ke videonya gimana. Jadi bener-bener wah itu kayak jadi gue nelpon dulu zaman dulu toko ini iBox gitu dulu, gue ngomong sama iBox, boleh nggak pinjemin komputer satu lagi untuk performance ini gini gue jelasin. Akhirnya oke, dipinjemin. Jadi gue 2 laptop gitu, jadi satu scene ini, terus gue udah nyiapin scene berikutnya ini, terus gue kayak terus sisanya gue instrumen aneh-aneh gitu, jadi mic-nya banyak gitu. Aduh, oh my god, kenapa gue gini? Bayang seru. Ya, harus berani trial. Iya benar. Bahkan gue juga waktu belajar video juga nyoba, maksudnya, ternyata gue waktu itu sempat ngedit yang nggak cut on beat gitu kan. Terus pas abis itu dikasih tahu, lo coba deh cut on beat. Gue cut on beat itu kayak, oh iya menarik ya. Jadi lebih enak dilihatnya, enak dirasainnya. Itu jadi ya itu pelajaran. Terus ya apa ya, abis itu gue posting di Vimeo, di YouTube gitu, gue posting terus dapat feedback. Lo bikin gini dong. Jadi itu kayak, wah itu bikin kayak gitu tuh gimana? Bikin kayak gini tuh gimana? Itu challenge juga sih. Seru sih. Yeah. Dan apa ya? Jadi ibaratnya dunia visual tuh udah nempel banget di gua, kecuali motion graphic ya, karena itu kayaknya harus sekolah kalau motion graphic. Enggak. Kan ada Ican Agus Jem, ada Isya Hening, udahlah ada mereka. Ya gue sempat belajar kok, After Effects juga sempat belajar. Gue sempat install Cinema 4D bajakan juga buat belajar. Gitu, cuman wah gila. Ya itulah karena gue lagi sibuk dengan kerjaan, jadinya kayak, wah gue kerja dulu aja deh, gitu. Ntar untuk belajar, kalau begitu ada waktunya belajar. Iya. Tapi maksud gue gini, kalau mungkin kita sedikit filosofis sedikit nih ya. Menurut lo ini nggak sih kayak
kayak kan lo dulu ada background, lo sempet pengen sempet emang menimba karir mau nyoba jadi DJ, jadi kayak musik kan udah menempel banget lah di lo gitu. Lo musik tuh is a big part of you gitu kan. Nah, menurut lo itu mengefek besar nggak sih buat lo jadi bikin karya-karya lo di dunia visual ini gitu? Karena kan banyak orang kayak gue jujur kayak adalah gitu orang-orang yang bikin foto panggung atau bikin video gitu yang video ya dokumentasi lah ya. Tapi kayak kadang-kadang gue suka ngeliat tuh kayak banyak yang kayak nggak ngejiwain gitu. Ada apanya gitu gue kayak kalau kayak lo Naren gitu kan kayak ada karena lo udah gitu loh kayak udah mendarah daging aja sih ininya gitu megahnya gitu. Oke. Ada nggak tuh? Oke. Gue agak mikir dikit. Boleh. Gak apa-apa. Filosofis nih. Berat. Sebenarnya agak sulit ya. Ada tipe-tipe orang juga. Ada yang kalau gue Naren itu tipenya enjoying. Gue dari yang gini, kalau gue di nightlife karena gue suka sama scene-nya. Gue suka musik, apapun musiknya. Bahkan gue pertama kali, sebelum gue belajar nge-DJ, gue pertama kali clubbing waktu SMA. Kalau lo pernah dengar ada klub namanya Papillon di Jogja. Itu klub tungtung pangkot tuh. Papillon, Jogja. Mungkin lo pernah dengar Jogja. Ya, JJ itu. Nah, itu pangkot. Dan gue dulu di situ cuman geleng-geleng doang, megang bir. Itu berasa keren banget. Cuman begitu akhirnya gue denger house, pokoknya gue ke warnet. Jadi ada historinya gue ke warnet, terus ternyata yang jaga warnet itu dia DJ juga gitu. Dia semi resident di salah satu bar di dia desainer, sekolah desain di MSD, Modern School of Design. Wah, keren kan tuh, tapi jaga warnet. Saya jaga warnet, tapi keren banget sih. Mesti ada tuh orang-orang warnet kayak gitu. Kayaknya karena dia ngisi waktu kosong doang kali ya. Nah, terus gue dikasih tahu, lo dengerin ini deh. Waktu itu musiknya siapa? Gue lupa sih, tapi kayak garage house gitu. Nah, terus dengan seiringnya berjalannya waktu, gue sempat suka dengan hip hop. Hip hop itu juga influence gue banget. Tapi awalnya hip hop itu yang gue tahu dari Jawa. Karena gue dengar pertama kali itu G-Tribe. Oh iya, G-Tribe. Iya, hip hop Jawa. Legend banget. Udah. G-Tribe, terus habis itu muncul Jahanam, terus muncul Kontra, Rotra. Sebelum gue kenal Eminem, gue kenal mereka dulu gitu. Jadi hip hop itu tuh udah masuk di hidup gue banget dari zaman gue sekolah. Terus musik house juga dari zaman gue sekolah udah masuk banget. Jadi makin kesini tuh dengan beragam musik itu gue suka dengerin dengan keanekaragaman musik itu gitu. Dan gue selalu nyocokin dengan mood gue. Misalkan gue hari ini bangun tidur, mood gue lagi pengen dengerin acid house, ya gue akan dengerin acid gitu. Cuman kalau gue lagi moodnya lagi pengen dengerin Poolside, ya gue akan dengerin Poolside. Jadi beda banget, tapi bukan berarti gue cuman suka beberapa jenis musik doang. Bahkan kalau ke klub pun gue bisa masuk ke Bliss. Dari Bliss nyebrang dikit, di sebelahnya kan ada Love 25 tuh. Musiknya lebih kayak electro house gitu. Gue bosan sama house, gue pindah ke Bliss lagi. Karena vibe-nya beda, crowd-nya beda, vibe-nya beda. Dan kalau ngomongin filosofi, sebenarnya kalau lo nggak suka sama field-nya, lo akan jadi pressure untuk terjun di kerjaan di situ. Bahkan meskipun lo DJ gitu ya, kalau misalkan nge-DJ di klub yang lo nggak suka, lo pasti kan vibe-nya kayak, sulit nih, gitu. Kayak pressure aja gitu. Padahal sebenarnya berasa kerja. Nah, gue tuh bahkan gue ngefoto DWP tuh nggak berasa kerja, secapek-capeknya tuh gue nggak berasa kerja. Karena apa ya? Gue suka ngelihat ekspresi orang, gue suka nge-capture momen ekspresi orang, momen-momen di panggung yang itu nggak akan ngulang lagi kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan di nightlife, di party gitu, gue sering banget nge-candidatin orang yang gue nggak kenal, tapi gue nggak mau kena masalah. Jadi ketika gue candid, gue langsung cabut.
jebret, flash nyala kan, dia kaget, gue langsung takut, dan gue nggak akan ngecek duluan. Kayak begitu gue cek, oh ini oke nih, oh ini mukanya berantakan, gue keep, tapi nggak gue publish, ya kayak gitu-gitu loh maksudnya. Gue suka banget untuk nge-capture yang momen-momen yang kayak gitu, momen-momen pas kalau di istilah sekarang pas dropnya gitu, orang yang wah gitu. Kalau bisa dapat momen itu dari berbagai angle, kan momen drop itu juga dalam satu malam pasti ada beberapa kali. Gue pasti akan ngambil, wah ini momen dropnya yang dari belakang belum ada nih, dari belakang DJ belum ada, dari depan crowd lah atau segala macam. Itu udah sebenarnya orang ngelihatnya kayak, wah gila ya Vinodi, udah hatam banget nih sama yang kayak gini. Sebenarnya hatamnya itu juga karena gue terbiasa aja sebenarnya. Iya, karena lo sebenarnya dasarnya udah ngerti itunya kan, lo ngerti ada momen naik turunnya gitu ya. Iya, itu kayak apa namanya, kayak capturing moments-nya itu kan, yang kayak. Iya, kayak. Yes. Gue bisa ngebayangin kayak misalkan satu lagu udah habis mixing satu lagu, terus habis itu gue langsung ngebayangin, oke, ini floatingnya di sini nih ntar. Iya. Gue mendingan ngambil dari mana yang gue belum ngambil. Nah itu biasanya kayak udah di luar kepala gitu, udah jalan dengan sendiri ya. Dan itu berdasarkan experience juga nggak sih? Berdasarkan experience bener. Yeah. Berdasarkan experience bener. Karena gini, kalau lo udah terbiasa, bahkan gue di Jakarta, clubbing di Jakarta kan selalu pakai kamera dari dulu, jadi mungkin dari situ kali ya, jadi faktor kebiasaan juga. Tapi sebenarnya mungkin bisa ditiru lah gitu. Gue bukannya mau menggurui, cuman kalau lo nggak terlalu suka sama field-nya, ya jangan terlalu maksa untuk terjun di industrinya. Gitu. Itu good point banget sih. Itu good point. Karena kalau udah ngerasa terpaksa kan jadi pressure banget. Iya. Lo nggak happy. Kalau lo nggak happy itu akan nular ke karya lo, dan ketika karya lo kasih ke klien akan ngerasain ketidakhappyan lo itu. Iya, paham sih. Iya kan? Iya. Kayak misalkan lo sebagai klien gitu, lo nge-hire gue, terus gue ngerasa nggak happy nih dengan eventnya, atau gue mood gue lagi nggak bagus. Ya pokoknya perasaannya lagi nggak seneng aja udah. Terus gue ngasih hasil fotonya ke lo pasti akan ngerasain, kok Vinodi fotonya gini ya? Lo pasti akan ngerasain ada yang beda gitu. Dan mungkin lo akan mempertanyakan itu, lo nggak ada momen ini, Vin, lo nggak ada momen itu, atau yang di mana gitu. Disitulah gue mulai ngerasa, wah salah nih gue ngambil kerjaannya, karena gue waktu itu moodnya lagi nggak bagus, gue lagi gue nggak suka sama klubnya, atau gue nggak suka sama klubnya, atau gue nggak suka sama DJ-nya. Tapi itu jarang banget ya, gue jarang nggak suka sama tempat atau sama DJ itu, gue jarang. Tapi ada lah ya momen seperti itu. Ada lah ya. Ada. Lebih kayak ke gue-nya aja yang melo, maksudnya. Gue-nya lagi melo, terus gue maksa kerja, itu jadi kayak pressure banget. Padahal nggak ada yang salah dengan scene-nya gitu. Iya. Gitu. Cuman rata-rata kalau gue lihat sekarang sih, nggak cuman di musik, nggak cuman di panggung, nggak cuman di nightlife gitu ya. Fotografer itu rata-rata ngejar jobnya gitu loh, bukan ngejar untuk bukan ngejar untuk having fun-nya gitu. Lo nggak mencoba untuk menikmati apa yang lo lakuin, tapi lo ngejar, gue harus kerja nih, gitu. Gue harus nyari duit. Gue money oriented, tapi tujuan utama gue adalah yang penting gue seneng. Kalau gue gitu. Nggak, tapi itu jadi kan sebenarnya it's a good balance antara money-nya dan kreasi gitu. Dan nggak tahu sih, itu gue tuh sempat bahas juga waktu itu sama siapa ya. Anyway, ada teman gue lah, dia guru graphic design kalau nggak salah. Tapi dia bilang kayak gitu, graphic design tuh kayak kalau lu bukan fine artist gitu. Kalau lo mau jadi fine artist ya lo gambar abstrak gitu kan, ngelukis abstrak. Tapi kalau graphic design kan selalu graphic design pasti ada klien gitu kan. Ada lo sebagai kreator yang lo persembahkan selalu kayak harus nyenengin kliennya, tapi juga harus ngasih sedikit yang lo-nya gitu. Jadi kayak kayak fine balance antara
nyenengin ini sama lo. Jadi kalau itu marriage-nya ketemu itu the perfect namanya the perfect work gitu kan istilahnya. Iya. Good point. Gue pernah kok ngerasain itu. Jujur sih gue tahun berapa ya? 2014 atau 2015? 2014 kalau nggak salah DWP 2014 tuh gue jujur gue dapet feedback yang bikin gue kepikiran sampai sekarang gitu. Maksudnya dari DWP 2013 terus DWP 2014 gue dapet feedback di mana feedbacknya itu anak Ismaya ngomong ke gue lupa ya waktu itu siapa ya kalau nggak Sarah, Angga itu ngomong ke gue, Pak Kris suka banget tuh sama foto-foto kamu. Gue kayak wah, gitu gue langsung anjrit, seneng banget gue kayak the big boss gitu, seneng sama kerjaan gue gitu kayak wah gila, seneng banget gitu. Terus habis itu setiap ketemu sama Pak Kris tuh kayak bagus fotonya gitu. Itu seneng banget, itu menurut gue itu the perfect balance itu tadi. Iya, perfect balance banget kan. Yeah. Mungkin sekarang kita bisa, tapi tadi udah banyak banget poin yang menurut gue bagus sih, karena itu juga jadi gitu kan, ada menurut gue untuk base suka musiknya, suka scene-nya, dan itu kayak jadinya kayak pas lo dateng itu lo nge-capture sesuatu yang kayak menurut lo nih memorable gitu, jadi bukan apa namanya ya gitu ya. Itu gue ada satu kalimat nih yang pernah gue bilang, terus gue dapet feedback dari banyak orang juga. Jadi fotografer nightlife itu tuh bukan memperkenalkan diri lo sebagai, gue fotografer lo. Lo datang ke bar, ke klub gitu, terus lo nunjukin kalau lo fotografer. Tapi menurut gue, fotografer nightlife itu adalah ketika lo datang ke acara event apapun itu, event nightlife dimanapun itu, lo datang ke situ, lo ketemu teman-teman lo, ketemu orang-orang, dan lo having fun bareng, lo bisa joget-joget segala macam. Dan besoknya lo bisa nunjukin ke mereka, lo punya momen-momen yang mereka nggak sadar, lo nge-capture momen itu. Mereka nggak sadar. Kalau lo bawa kamera, itu mereka nggak sadar. Mereka nggak ingat lo punya kamera, lo megang kamera, dan lo nge-capture momen di mana mereka lagi joget, di mana mereka lagi hands up, di mana mereka lagi cheers, segala macam. Mereka nggak ingat. Tapi ketika gue ngeposting itu, mereka langsung, wah gila lo dapet aja. Aja lagi foto itu menurut gue the good, bukan the great ya, tapi the good nightlife photographer tuh menurut gue yang seperti itu sih. Kayak lo orang nggak nyadar dengan keberadaan lo, tapi lo bisa nyeritain momen-momen event malam itu. Lewat fotonya itu. Foto. Jadi agak tipis kayak street photo gitu ya, agak ada kayak genre street photo gitu kan, yang candid. Mungkin karena gue sempat suka sama street photography juga ya, jadi kayak mungkin ada influence-nya dari situ juga kali. Gue soalnya agak ngelihat itu sih di foto-foto lo, kayak ada kayak street photography itu menurut gue kayak itu, maksud gue suka berbagai macam genre foto, tapi street photo tuh menurut gue genre yang paling susah gitu ya nggak sih? Menurut gue paling susah, tapi susah gitu kayak. Susah nggak susah? Susah, iya maksud gue susah nggak susah gitu kayak. Tapi kalau untuk gue susah gitu, karena kayak gue kayaknya I don't think I will ever be a good street photographer gitu, tapi gue selalu kayak gue ngerasa kayak itu salah satu genre foto yang tapi it's good practice gitu buat orang-orang event gitu, kayak gitu nggak sih, kayak karena itu penting banget sih kayak buat nge-grab momen saat itu juga. Gue ngomongin Instagram sedikit deh gitu. Oke. Menurut lo di era sekarang ini kayak Instagram lo nolong karir lo nggak? Nolong karir lo sebagai seorang fotografer nggak? Atau fotografer ya sebagai kreator lah ya? Sebagai kreator ya. Lama-lama gue hilang gitu ya, gelap. Enggak kok. Cukup jelas kok. Sebagai kreator. Jadi gini, gue tuh dulu cukup aktif ya di dunia Instagram, maksudnya di komunitas Instagram. Kayak gue ikut Instamit, gue ikut kumpul-kumpul itulah, kumpul-kumpul fotografer. Bahkan gue suka
sama street fotografi juga karena anak-anak Instagram ngajakin, hunting foto yuk, street gitu-gitu. Gitu. Oke. Cuman mungkin dari situ kali ya, dari zaman waktu itu, terus beberapa kali foto gue di fitur sama Create Explore-nya Taku, terus di fitur sama Ibis, terus gue punya kenalan, gue akhirnya kenal sama beberapa orang yang kayak penting di sosial media, tapi kayaknya dari dulu emang sosial media itu adalah wadah buat orang manjat sosial, jadi gue nggak menyalahkan itu juga. Tapi disitulah gue mendapatkan followers gitu loh waktu itu. Bahkan gue sampai sekarang juga gue nggak yakin tuh followers gue 80% atau 90% itu beneran masih aktif gitu, gue nggak yakin gitu. Karena gue ngelihat angka followers gue tuh kayak tuh bisa gede banget gitu, dan gue nggak ngerasa gue punya engagement sama orang-orang ini. Tapi ya udah, gue let it be aja gitu. Dan untuk menolong karir, mungkin beberapa orang kenal gue bukan dari sosmed duluan gitu. Beberapa orang kenal gue dari omongan orang waktu itu kayak, lo kenal Vinodi nggak sih? Kayak, dia bisa ngefotoin ini kok, bisa ngefotoin acara lo juga kayaknya gini. Coba lo kontak aja, foto-fotonya dia ada di Instagramnya dia. Dan mungkin karena waktu gue ngikut Dipa Barus tuh, gue hampir semua foto di Instagram gue juga nightlife mulu kan. Jadi beberapa DJ ngeliat itu, beberapa IO ngeliat itu, terus mulai tertarik untuk ngajakin gue kerjasama. Sebenarnya membantu karena itu jadi wadah. Instagram itu ngebantu gue secara karir karena itu jadi wadah untuk gue mempromosikan karya-karya gue. Lebih ke situ sih sebenarnya. Dan mungkin bisa jadi kenal sama beberapa fotografer lain ya. Gue paling suka banget sih ketika gue kenal sama orang-orang yang punya interestnya sama, kayak, bang, gue suka sama foto-foto lo deh gitu. Cara foto ini gimana sih? Pasti ada selalu pertanyaan kayak gitu kan waktu itu. Gue selalu ngejawab pertanyaan itu gitu, dan gue suka dengan orang-orang yang pengen belajar dengan hal itu gitu. Kayak foto nightlife itu mungkin beberapa orang mikir, wah gila ya lo foto nightlife doang tapi bisa hidup. Ya hidup, gue masih bisa ketawa gitu, maksudnya bukan masalah duit doang waktu itu gitu, karena gue suka di scene-nya itu gitu. Dan beberapa orang pengen nyoba untuk foto nightlife sebagai bisnis gitu. Gue selalu bilang, ya lo terjun aja dulu gitu, lo masuk dulu, lo kenali dulu scene-nya segala macem, terus lo mau foto-foto dan dapat duit dari situ ya monggo gitu, gak ada yang larang gitu. Cuman orang akan lebih suka ngelihat existence lo dulu sebelum ngelihat karya lo gitu, kalau menurut gue ya. Ya maksudnya keberadaan lo di scene itu tuh penting buat penting juga buat kayak kartu nama lo juga kan. Jadi lo bukan kayak gue bukan cuman kayak apa namanya, gue bukan cuman kayak anak dokumentasi nih gitu, gue lebih dari itu betul. Gitu kan. Ya tapi menjawab pertanyaan lo tadi soal sosial media ya membantu lah. 75% membantu. Ya gue bisa bilang 100% membantu juga sih. Karena gue nggak ngerasain impact langsung kayak, gue tahu dari Instagram lo bisa foto ini ya, terus abis itu dia nge-hire gue gitu. Belum pernah kejadian. Gue selalu kenalan sama orang yang, gue tahu nih Vinodi, lo Vinodi ya gitu. Fotonya bagus tuh gini. Udah cuman masalah kayak eksistensi aja gitu. Kayak orang tahu keberadaan gue dari sosial media itu. Jadi sebenarnya kayak word of mouth paling tetap masih nomor satu ya buat lo kan. Jadi kayak direkomendasi orang, ada siapa yang bilangin, tapi begitu orangnya tahu gue lihatnya di mana ya? Di Instagram gitu kan. Jadi kan sebenarnya kayak apa ya, kayak ya itu kayak kok kartu nama sih? Portfolio book book kan ya. Iya benar aja. Porto. Oke, mungkin tadi ngomongin community udah, ngomongin ini. Nah, mungkin sedikit kayak gue juga ini nih, gue screen share nih biar mutakhir nih. Oke. Screen share. Kan lo ada Instagram account lo yang biasa. Terus abis itu lo ada film ini. Film by Vinodi. Nah, ini maksudnya
Kayak lo ininya ketertarikan lo akan film fotografi itu mulainya kapan tuh, Vin? Tadi apa 2018 ya kira-kira ya film. Nah, ini pertanyaan gue nih, kenapa lo misahin film lo sama feed lo yang biasa di Instagram? Jadi dulu tuh gue awalnya tuh punya akun si Film by Vinodi itu karena gue punya banyak foto-foto eksplisit gitu dengan kamera analog. Iya. Gitu. Nah, terus awalnya gue pisahin karena kayaknya gue pisahin aja deh, takutnya klien ada yang lihat foto eksplisit gue di. Sebenarnya dulu di akun gue yang Vinodi itu juga ada foto eksplisit, cuman udah tahun lama banget. Terus abis itu gue kayaknya akun Vinodi ini lebih banyak yang lihat itu kayak orang yang punya kemungkinan akan jadi klien gitu, dan beberapa klien gue juga nge-follow akun itu. Jadi gue pisahin gitu karena ya dengan tujuan awal tadinya adalah itu. Karena gue kayaknya foto-foto eksplisit gue publish-nya di situ karena foto-foto eksplisit gue yang baru-baru banyakkan dari analog. Terus habis itu seiring berjalannya waktu gue mulai doyan foto analog itu nggak cuma dengan model yang eksplisit itu tadi gitu. Jadi gue jadi suka dengan ngefotoin alam, ngefotoin kota, gitu, foto street gitu, pakai analog gitu. Dan gue tuh selama 2018, kalau nggak salah selama setahun itu tuh gue ngulik kamera analog itu banyak ngebuang film roll lah ibaratnya, kayak ada kali 100-an film roll gitu yang menurut gue hasilnya jelek. Cuman apa ya, ngefoto pakai analog itu esensinya jadi beda, makanya akhirnya gue bikin lah namanya jadi Film by Vinodi gitu. Karena ketika orang lihat foto analog itu sama ngelihat foto gue yang kerjaan itu kayaknya feel-nya beda aja gitu. Gue pengennya orang lihatnya, oh ini lebih ke analog banget nih, kayaknya kalau analog nih lebih ke, bisa dibilang kayak apa ya, kayak kumpulan foto-foto yang di luar kerjaan gue aja lah sebenarnya. Dan kayak di sini lo jadinya bisa lebih eksperimental dikit nggak apa? Lebih nekat gitu kan? Lebih nekat, bener. Lebih nekat. Karena gini, kalau foto analog tuh mau ngefotonya nekat juga kayak ngelihatnya, wah moodnya dapet juga ya gitu. Udah otomatis enak warnanya ya. Itu salah satu trik gue untuk ngefoto. Misalkan gue ngajakin teman gue, gue foto yuk, tapi pakai analog ya, gue malas ngedit doang. Iya. Seru. Gitu. Iya, itu mantep tuh. Gue soalnya kayak sekarang menurut gue juga kayak maksudnya kan lagi marak nih gitu, apa namanya, analog gitu, dan kayaknya dan barrier of entry-nya sekarang beli kamera analog murah lumayan banyak kan, maksudnya bisa gitu kan mulai. Bisa. Lu akan nyaranin nggak, maksudnya kayak untuk orang, kayak untuk teman-teman yang lagi maksudnya kayak lagi mau mulai perjalanan ngulik fotografi gitu, juga ngulik film juga gitu. Nyaranin apa tuh? Ya itu, maksudnya lo akan nyaranin juga nggak buat orang kayak untuk kayak lagi ngulik foto gitu, ngulik yang maksudnya ngulik analog juga nggak gitu? Kalau nyaranin sih, kayaknya nggak perlu disaranin, tapi rata-rata fotografer pengen nyoba. Iya. Seenggaknya nyoba gitu, kayak misalkan, kok kayaknya analog lucu ya gitu. Misalkan lihat foto temennya yang pakai analog, kok lucu ya gitu, kok unik gitu segala macam. Karena dia jarang lihat foto itu gitu sebelumnya. Akhirnya dia nyoba beli kamera analog, two style. Atau enggak, ya two style yang harganya murah lah, Kak. Yang point and shoot gitu kan. Iya, point and shoot gitu. Terus nyoba foto-foto, kok hasilnya begini-begini aja, terus habis itu kayak mesti beli film lagi, mesti nyuci lagi, effortnya lebih. Banyak fotografer yang akhirnya nyoba analog, terus akhirnya nggak dilanjutin lagi karena capek beli film lagi, capek untuk bayar nyuci lagi,
capek untuk effort lagi gitu. Kadang begitu gitu. Tapi kalau untuk nyoba, gue rasa semua fotografer yang doyan foto ya, dan belum pernah nyoba pakai analog, pasti akan ke-trigger dengan sendirinya untuk nyoba. Tapi masalah akan terus melakukannya atau enggak itu perkara nanti. Iya. Setuju. Tapi juga kayaknya good practice banget sih, karena gue juga kayak sering ngelihat orang gitu. Gue jarang nge-share foto analog gue sih, karena kebanyakan nggak tahu, gue kadang-kadang kayak udahlah gitu. Buat kepuasan pribadi aja gitu kadang-kadang. Tapi dicetak aja, kalau nggak dicetak terus jadi album. Cetak sebenarnya gue tuh udah, jadi gue tuh lagi bikin project musik ambient gitu, Vin. Jadi tapi udah jadi 39 lagu intinya. Tapi anyway, nanti idenya sih satu karya itu. Banyak amat. Karena iya. Ya abis tiap malam era kayak gini ngapain lagi? Tiap hari jadi satu lagu, Vin. Enggak, tapi anyway, gue tuh punya kumpulan foto-foto analog lah. Udah gue cuci, udah gue scan. Cuman jadi nanti idenya satu mood itu satu foto gitulah. Idenya begitulah. Tapi anyway, gue juga kemarin ada siapalah nanya sama gue gitu. Gue selalu bilang, I think point and shoot analog itu ngajarin lo banget untuk kayak ya udah, momen itu nggak bisa diulang lagi. Gitu nggak sih, kayak bukan apa namanya? Iya, benar. Iya kan, kayak itu momen yang kayak lo nggak bisa ulang lagi gitu. Kalau lo ulang lagi, lo harus beli film lagi, lo harus ini lagi gitu, kayak terus mau ya gitu, ya kali lo misalkan kayak gue foto pas bengkel Net Park itu kan ada momen yang begitu kelar, terus gue ada momen foto-foto pakai analog. Analog. Kalau mau ngulang momen itu berarti ngumpulin mereka semua lagi gitu. Nggak bisa. Menurut gue kayak enggak. Makanya good point banget. Jadi yang foto-foto itu juga, foto-foto gue tuh kebanyakan kayak gue tuh lumayan seneng kayak lorong kosong, jalanan kosong, apa yang kosong di dunia ini gitu. Jadi pasti gue kayak selalu gue capture gitu. Kalau gue kebetulan nggak ada foto apa analog, ya udah pakai handphone atau pakai apa. Karena itu bisa jadi kayak kita bikin lagunya nih dari ini. Gue bisa bikin lagunya dari ini gitu. Jadi kayak buat ngerekam mood itu aja sih sebenarnya. Jadi 39 lagu itu. Jadinya kayak vice versa dari yang lo tanya tadi ya, kayak apakah musik itu berpengaruh ke hasil foto lo. Nah, kalau sekarang hasil foto yang lo bikin justru berpengaruh ke musik yang lo bikin. Banget, karena gue gue sekolah film segini. Gue sekolahnya screenwriting, nulis naskah. Jadi kayak dan gue nggak pernah sekolah musik ya. Jadi kayak gue kayak lucunya ternyata karir gue di musik, bukan di film. Jadi akhirnya jadinya akhirnya gue kayak selalu ngelihat visual itu untuk ide gue bikin sesuatu gitu. Jadi ya makanya kayak kayak agak reverse-nya gitu ya, reverse-nya. Jadi makanya gue kadang-kadang seneng ngarang lagu dari kayak gue ngeliat foto itu, jadi kayak scoring, film scoring. Film scoring. Gue jujur nih kayak udah 2 tahun ini gue agak jujur kayak semakin nggak tertarik bikin dance music, gue lebih tertarik jadi film scorer. Waduh. Ya gitulah. Namanya juga perjalanan hidup ya. Perjalanan hidup, dicoba aja lah. Gue kemarin baru cerita sama Isya juga. Gue baru ngasih denger dia beberapa lagu. Ntar gue kirimin link ini deh. Kayak gue bikin mix lagu-lagu itu. Tapi anyway, lanjut dikit. Mungkin di era COVID kayak sekarang nih, Vin, lu udah berhasil menghasilkan apa aja selama lu di rumah? Apakah merehash foto-foto lama, diedit kembali atau apa? Ada apa aja nih? Maksudnya siapa tahu kan bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Kalau gue boleh jujur, gue malah muak dengan ngelihat foto-foto lama gitu, karena kayak itu jadi trigger gue untuk kena serangan emosi gitu, kayak aku nggak bisa kerja lagi gitu kan. Jadi kayak apa ya? Jadi nyerangnya jadi ke mental gue gitu loh, kayak emosi gue jadi ke-trigger ya. Jelas gitu deh. Jadi ke-trigger ya. Ya, justru gue
kalau menghasilkan apa, justru menghasilkan gue untuk lebih sering lari. Jujur sih, gue sebenarnya itu penting loh, itu penting. gue nggak begitu doyan lari sebenarnya, tapi gue sering jogging. Kayak paling nggak seminggu tuh sekali lah gue. Sebelum COVID. Cuman emang gue tuh nggak pernah yang ngukur pakai aplikasi gitu kan. Gitu ya, gue nggak pernah kayak gitu karena ya gue cuma jogging doang. Kadang gue ada lari-lari kecil gitu. Nah sekarang kayak kalau gue lagi bingung mau ngapain, lari aja deh. Larinya juga gue paling di depan kosan itu ada gang, gue bolak-balik aja. Yang sekali putaran bolak-balik itu ya paling 200 meter atau 100 meter gitu. Jarak dekat gitu gue bolak-balik lari. Terus karena anak-anak teman-teman gue di komunitas Indo Sneaker Team itu kita bikin grup yang dimana kita berjanji kalau COVID ini beres kita lari bareng yuk gitu. Jadi kita bikin grup yang doyan lari, terus mereka nyaranin, lu install aplikasi ini dong, ntar kita bikin grup di aplikasi itu gitu. Ya udah mulailah gue lari sekarang pakai aplikasi itu untuk ngukur. Tapi jadi kayak pace lari lo gimana, nambah terus apa udah ini semakin naik turun sih. Gue kayaknya tergantung mood ya. Kayak lari itu sebuah kegiatan yang membosankan karena banget. Apalagi gue tracknya cuma di situ doang gitu, jadi kayak cuma mondar-mandir, kayak nggak ada pemandangan lain. Kalau gue selang-seling sekarang. Gue jadi kayak sehari gue ya jogging plus lari keliling komplek gue nih gitu. Nanti besoknya gue tukar pakai sepeda. Jadi tracknya sama, cuman gue pakein sepeda. Track besoknya lagi, tukar lari lagi. Lumayan sih ngurangin kejenuhan karena jujur gue keluar Parno. Ke daerah luar Parno. Jadi kayak jadi ya udahlah gue juga sini aja. Tadinya gue kalau jogging itu kan gue jalan dari kosan gue ke Dharma Wangsa kan dekat. Jadi tinggal jalan ke Dharma Wangsa terus muterin hotel Dharma Wangsa itu kayak 2-3 putaran gitu. Sejam lah pokoknya. Cuman karena kondisi begini gue mau jalan ke sana juga takut gitu, maksudnya udahlah ya depan sini aja mondar-mandir, yang penting gerak kan, gue pikirnya gitu. Dan achievement terbesar gue adalah gue udah mandi sehari itu 3 kali. Udah pernah gue mandi sehari 3 kali. Menurut gue ini achievement karena membutuhkan skill untuk lo berpikir ngapain sih lo mandi 3 kali sehari. Gitu. Banget. Untuk melakukan itu, untuk membiarkan diri lo melakukan itu tuh butuh skill gitu menurut gue. Karena kayak pas gue mandi 3 kali gitu, ngapain sih gue mandi 3 kali, ya udahlah. Sorry itu tadi joke sih sebenarnya. Enggak, tapi kalau gue emang harus mandi sering karena ini AC belakang nih gue matiin supaya ngirit listrik. Iya. Oh sama. Terus sekarang kalau tidur bangun-bangun keringatan aja udah. Iya, ini adalah pertanda hard times nih kalau AC ini mati. Berarti kita udah era pengiritan. Tapi sekarang emang semuanya ini kompaknya apasnya kompak. Iya. Ini cuman balik lagi ke karya yang udah pernah gue bikin ya, karya yang udah gue bikin selama COVID. Iya. Jadi jarak yang virtual photoshoot ya. Gue sebenarnya ngelihatnya tuh kayak ini mah kurang lebih kayak modelnya doing selfie aja, tapi mungkin ada twistnya gitu. Kayak twistnya ya mungkin pakai filter, pakai efek apa, kemarin sih gue pakai gelas gitu buat mantulin cahaya gitu. Jadi ada efek-efek berbayangnya gitu. Semacam kayak gitu. Itu gue udah lakuin juga. Terus gue sebenarnya lagi nyiapin. Gue punya project video profile. Mungkin lo bisa ngeliat di Instagram, di YouTube gue, namanya Minute Story. Itu gue bikin kalau nggak salah 3 tahun lalu ya, 2017 atau 2018 gitu. Itu gue bikin. Nah sekarang itu gue pengen gue bikin lagi, tapi karena nggak bisa keluar untuk bikin videonya, jadi mungkin akan gue bikin podcast aja. Oh iya. Itu good idea gitu. Sih. Ya itu yang udah gue pikirin. Terus kemarin gue juga ngobrol sama Fandi, gue kepikiran untuk bikin sebuah dokumentasi yang akan jadi buku gitu sih, dokumentasi nightlife yang akan jadi buku. Menarik. Gue ngobrol sama Fandi buat itu ya, kolase.
sama kolase? Enggak sih, lebih kayak gue minta tolong Fandi untuk mungkin dia bisa ngejembatanin gue untuk ke orang-orang yang gue nggak bisa nge-reach gitu. Oke. Ya. Mantep lah. Berarti lo sekarang justru malah idle time ini lo banyak berpikir untuk inilah ya project. Ya sebenarnya ini ide-ide yang udah pernah gue tulis, tapi nggak pernah terrealisasi dan nggak pernah digerakin sama sekali. Akhirnya gue buka-buka catatan lagi, terus keinget kayak, wah ini aja nih gue kerjain gitu selama kayak gini. Cuman emang gue masih sampai sekarang sih gue masih ada beberapa PR kerjaan yang belum kelar ya. Sampai sekarang sih tinggal satu PR doang yang belum kelar, dan ya itu harusnya beberapa hari ke depan udah kelar, habis itu jobless gitu kayak. Ya gue nggak tahu mesti ngerjain apa, tapi yang penting gue bisa survive dulu nih dengan tabungan gue yang ada. Tapi gue tuh pengen nge-trigger otak gue, pikiran gue untuk tetap berkarya gitu loh. Maksudnya tetap mikir lah kayak. Jadi untungnya sih dulu gue kalau punya ide gue catetin gitu ya. Jadi begitu gue buka-buka bukunya gitu, oh iya ini bisa nih gue kelarin ntar pas masa-masa kayak gini. Maksudnya dicicil ya. Benar-benar. Idea book itu penting sih di jurnal semua nanti ya, di jurnal semua. Itu good point buat teman-teman juga sih kalau ngelihat. Ya maksudnya kalau ada ide, kalau nggak bisa disimpan buat ini. Ya, hari-hari ke belakang. Sebenarnya banyak cara untuk nyimpen ide itu. Ada orang yang nyimpen ide dengan ngomong di voice note, direkam, terus ditulis tanggalnya, judulnya apa gitu. Habis itu ntar dibuka-buka, oh iya waktu itu kepikiran ini. Atau enggak baca tulisan, atau enggak di notes di handphone gitu. Maksudnya apapun tetap di jurnal untuk dilihat balik dan nanti moga-moga itu bisa jadi sesuatu ya. Mantap. Mantap. Ini obrolannya seru banget hari ini. Udah bisa tahu perjalanan lo dan kayak maksudnya moga-moga nih bisa menginspirasi teman-teman di rumah juga untuk kayak maksudnya kayak mau menyeburkan diri ke scene nightlife jadi fotografer. Baiknya gimana, mau mendalaminya gimana, jangan takut nyoba yang baru. Nekat tuh penting. Nekat aja dulu. Nekat penting, tapi nekat yang terukur ya. Nekat yang terukur. Nekat penting, tapi bertanggung jawab sih. Yes, nekat betul. Dan bertanggung jawab. Lu berani nekat, lu harus tanggung jawab. Iya dong. Gitu. Kalau nekat terus kacau kan nggak bagus juga ke depannya. Oh, udah selesai, tamat. Selesai. Gokil, Vin. Mantap. Thank you, Vin. Obrolannya hari ini. Thank you. Dan semoga sehat terus, Vin. Semoga pandemi ini selesai. Kita bisa moga-moga cepat selesai supaya kita bisa berkarya di dunia nyata lagi. Amin. Kalau tidak bisa berkarya di dunia nyata, ntar kita ngobrol lagi. Kita harus berkarya di dunia tidak nyata. Aduh, ini Black Mirror. Mungkin ini, gue kemarin baru ngobrol sama siapa. Wah, kita bikin challenge foto aja tuh, tapi main pakai game. Jadi kayak main apalah gitu. Terus gue ngeliat ada beberapa YouTuber tuh kemarin, kayak siapa fotografer YouTuber gitu, siapalah gitu, dia bikin foto challenge tapi pakai game itu Animal Crossing. Ada yang pakai apa? GTA apa namanya? GTA pakai GTA. Gila nih orang-orang udah mandai banget di rumah ya. Iya, jadi kayak kalau GTA kan emang bisa foto. Kalau yang Animal Crossing dia kayak nyeting ininya untuk dia foto terus nunggu nunggu magic hour gitu-gitu, nunggu sunset. Udah mat gay banget. Tapi itu Animal Crossing tuh Black Mirror banget sih. Parah. Iya. Parah. Gue belum main sih, tapi kalau anak gue main Roblox, gue udah kayak Roblox udah lumayan Black Mirror. Kayaknya Animal Crossing lebih parah lagi sih. Iya, parah lagi ya, asli. Itu teman-teman gue yang pada terisolasi udah mulai yang ngomonginnya itu aja. Animal Crossing ya. Iya, gue mesti coba download nih. Karena soalnya gue selama pandemi ini malah belum nonton Netflix, belum nonton gitu-gitu. Tiap hari ngulik aja kayak ngulik apa, ngulik ini gitu. Tapi ya udah. Kalau gue tuh apa ya?
Gue agak ada sedikit masalah dengan mental gue kayaknya, karena ketika gue kerja terus tiba-tiba gue langsung ngedrop tuh kayak fuck, gue kesel banget sama kerjaan, terus langsung gue tutup dan gue kayak distraction-nya gue main game. Gue nggak menyebut diri gue punya mental health issue gitu, cuman kayaknya emang karena kondisi begini jadi banyak pikiran numpuk segala macam kayak ya itu. Ya itu. Ya udah Vin, thank you Vin. Ini obrolan yang sangat amat berguna dan seru. Siap, thank you juga.